Oke, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan semua. Kali ini saya ada sedikit mereview mengenai seating valve ya. Seating valve pada pompa. Ya. Ini saya di sini cuma ada dua. Ada dua tipe. Pertama di sini ada full open. Ini ya, blong. Yang kedua ada four wave, ya. Ada lagi yang three. Ini cuma 3. Ya, tapi di sini saya nggak ada contohnya. Jadi sebagai anu aja, ada sebagai perbandingan aja. Bahwasanya barangnya seperti ini. Ini four wave, karena dia ada 4 ya. Ada juga yang 3. Nah, terus ini yang full open, ini yang kosong ya, gitu. Ini untuk seating ya, untuk seating. Ininya seperti apa? Nah, contohnya ini anunya. Kalau valve-nya, nah ini kayak gini. Kalau yang full open seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, terus satu lagi ya. Itu kan tadi sekedar untuk intermezzo untuk tipe-tipenya. Jadi poin kita di sini adalah saya akan mereview tutorial bagaimana caranya untuk memperbaiki seating valve ini. Kadang-kadang pada operation pengeboran kita sering terjadi permasalahan pada seating valve. Contohnya seperti ini. Nah, ini biasanya terjadi seperti ini nih. Nah, terus ada cacat seperti ini, kena pressure dia ya. Sering terjadi, malahan ada yang lebih parah lagi karena berawal dari ini yang bermasalah, rubbernya. Rubber bocor, lari ke sini, terus lari ke sini pressernya. Bagaimana caranya untuk memperbaikinya? Begini ya. Ini sekedar berbagi ilmu aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang kalau terdesak ya. Ini tidak perlu kita ganti. Ini kalau ini harganya lumayan mahal ya, kalau yang baru cukup mahal. Kalau buat kita ya, kalau buat perusahaan mungkin biasa aja. Tapi kalau buat kita cukup mahal ya. Ini bisa kita repair lagi dengan cara kita bubut, kita ratakan semua ini. Kita ratakan. Nah, karena ini kan, nih kita ambil contoh sampel ya. Ini kan yang nongol hanya bagian sininya aja. Kita udah ukur. Nah, ya. Nah, ya. Dia hanya ada di sini aja yang nongol nih. Sini sama sini masih rata. Jadi istilah kata di sini masih standar di sini. Walaupun ya nggak standar banget. Kalau kita bisa ngambil sedikit aja. Sedikit kira-kira rata ke sini. Karena ini fungsinya hanya tumpuan daripada ini. Daripada rubber ini harus rata. Jadi dia permukaan ini memang harus rata benar. Jadi tidak ada antara sini sama sini, tidak boleh ada perbedaan. Jadi memang harus rata, tapi rata semua. Jadi nanti di sini antara ini sama ini dia duduk. Ya. Jadi ini kita bisa repair, kita bubut aja. Nah, kalaupun misalkan ada yang kena parah kayak gini, misalkan kena pressure kayak gini, kita bisa tambah daging aja sedikit. Walaupun dalam ya, kita bisa tambah daging, kita scrub lagi. Itu masih bisa kita pakai. Begitu juga yang ada di sini. Misalkan kayak gini ya. Nah, misalkan ini biasanya bermasalah nih, kayak gini nih. Nah, atau kemakan pressure di sini. Itu bisa. Kita tambah daging, kita nah ini contohnya ada ya. Contohnya ada yang mau kita coba tambah daging. Nah, bukan. Nantilah ada ya contohnya. Nanti anu lagi
Nah, kita review lagi. Nah, jadi kalau bab seperti ini kita bisa repair. Wah, ini harus duduk. Misalkan ada orang ngomong seperti ini, kita buktikan ya. Kita buktikan. Ya, ini baru nih. Ya, kita ambil sampel baru. Ini baru. Ya, ini baru. Kita buktikan bahwasanya ini hanya berfungsi sebagai support aja, dudukan daripada ini, biar nggak terlalu lemah. Ini rubber ini biar nggak terlalu lemah lah ya, biar ada kekuatannya pada rubber ini. Ini hanya berfungsi begitu. Kita contoh ya. Nah, kita pasang, kita lihat pada bagian bawah, ya. Nah, di situ ini masih bolong, masih kelihatan, kita masih bisa melihat kuning-kuning. Ada kelihatan kuning-kuning? Ada nggak? Nah, dari sini. Ya. Jadi di sini ya kita sodok ya pakai ini ya. Nah, ini masih bolong. Masih bolong. Jadi di sini memang ada space. Jadi dia bukan duduk antara steel to steel, bukan. Tapi dia ini hanya berfungsi. Nah, nanti yang harus rapat adalah antara rubber ini, insert ini sama ini. Dia harus duduk. Kalau ini tidak akan ketemu ini, kecuali ini udah rusak. Makanya efeknya akan seperti ini. Karena dia udah bentur antara besi ke besi. Seperti ini efeknya. Ya, jadinya oleh karena itu, kalau yang misalkan ini kita ambil sedikit, tidak ada masalah. Karena ini dia berfungsi hanya sebagai support daripada rubber insert ini. Nah, makanya kita coba pastikan, kita buktikan, kita pasang. Nah, dia rapat di sini, duduk antara ini, tapi besi itu tidak ketemu besi lagi. Jadi tidak berpengaruh kalau kita bubut, kita ratakan, itu tidak berpengaruh. Ya, ini masih bolong, ini masih bolong di sini nih. Nah, begitu juga sama, misalkan ini kita ambil 4-wave juga. Nah, sama. Oh, masih bolong. Ya. Tidak ada pengaruhnya kalau kita kerjakan di sini, dibubut di sini, tidak ada pengaruh. Jadi yang pengaruh adalah kerataan ini harus rata semua. Dengan ini juga harus bagus, rubber ini harus bagus. Jadi dia bisa duduk rapi, duduk manis di antara rubber ini dan ini. Begitu aja. Jadi untuk solusi untuk misalkan ada rusak di sini, biar kita nggak untuk mengefisien ya, perusahaan juga nggak terlalu banyak mengeluarkan budget, kita bisa repair ini, kita bawa ke bengkel bubut, kita bubut, kita tambah daging, kita isi, tambah daging, kita bubut lagi, kita scrap lagi, scrap aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak nanti pengaruhnya bisa, tapi kita mainan di spring. Nah, paling kita bikin spring baru, maksudnya bukan bikin spring baru, kita sering-sering ganti spring baru. Kalau ini misalkan ini masalah, kita nggak bisa pakai spring bekas. Kalau agak dalam, kita harus pakai spring baru. Dan itu saya rasa lebih efisien daripada kita ganti seating, karena mungkin juga price-nya lebih tinggi ya daripada spring. Oke, itu aja dari saya. Maaf kata, bukan bermaksud menggurui atau memberikan pelajaran yang sok hebat, tapi saya sedikit berbagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.